Tertiup angin daun pun gugur, sudah menguning habislah umur, penuhi hari dengan bersyukur, agar hidup semakin makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah senang banget masih bisa untuk share aktivitas lagi. Nah, ini aku awali kegiatan aku dengan bersih-bersih, nyapu-nyapu di rumah kayu aku ya teman-teman. Masya Allah ya. Kalau untuk nyapu-nyapu mah ya di kondisi yang sekarang ini udah nggak kehitung sehari itu berapa kali ya teman-teman. Cuman ya kalau misalnya dimasukin video ya kadang tuh cukup sekali doang dimasukin video gitu kan. Kalau bolak-balik ntar dimasukin ke video malah kalian juga risih gitu kan ngelihatnya. Oh ya teman-teman, kemarin juga ada yang komen katanya itu Bun udahlah nggak usah terlalu dirapi-rapiin banget, biar aja gitu ya. Nanti kalau misalnya renovasinya udah beres baru dirapiin gitu ya, cukup dibersihkan aja gitu udah gitu ya. Aku tuh jujur ya teman-teman, bukan karena aku tuh bersih-bersih, rapi-rapi, geser-geser, kadang itu bukan demi konten doang ya teman-teman, karena memang aku tim yang memang kurang suka ngelihat apa-apa itu yang berantakan dan gak nyaman dipandang mata. Nah kalau udah aku gak nyaman, itu aku juga mau beraktivitas di situ tuh gak nyaman gitu loh teman-teman. Aku tuh jadi kayak kurang enjoy gitu. Makanya kalau misalnya ada kayak posisi yang kurang aku srek gitu ya, terus aku pengen ngerubah, ya udah aku tuh rubah gitu teman-teman, karena itu tuh menjadi salah satu agar aku tuh moodnya bagus gitu ya, dan juga semangat beraktivitas di situ gitu. Jadi walaupun misalnya kesannya itu bakalan kayak bikin capek diri sendiri gitu ya, karena bolak-balik ngebersihin mulu gitu ya, ngerapiin mulu gitu ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, aku seneng kok melakukannya gitu. Oke, dalam rumah udah bersih, udah rapi. Ya walaupun gak terlalu rapi-rapi banget ya teman-teman, karena memang banyak barang-barang yang tidak seharusnya ada di situ tapi pada numpuk semua di ruang serbaguna. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau misalnya udah aman semuanya bakalan dibalikin lagi ke tempatnya masing-masing ya. Sekarang aku pokoknya nyapu aja di teras. Ini debu kalian bisa lihat sendiri ya. Dikarenakan memang di sini tuh udah lama deh kayaknya teman-teman, kayaknya udah sebulanan gitu ya di sini tuh nggak ada hujan gitu ya, atau mungkin 3 mingguan atau 2 mingguan lah, pokoknya di sini tuh nggak ada hujan, udah lama banget deh nggak ada hujan turun, jadinya debunya tuh banyak banget. Oke deh teman-teman, itu masih kayak kelanjutan gitu ya dari video aku yang sebelumnya yang aku tuh ngebersihin ikan gitu ya teman-teman. Nah di video kali ini aku mau lanjutin buat masak ikannya. Jadi ini tuh sekitar menjelang jam makan siang lah teman-teman. Jadi aku sengaja masak itu tuh biar sekalian nanti biar buat makan siang Pak suami sama Pak tukang juga gitu ya. Karena kan ikan yang ditangkap ini tuh ikan yang ditangkap Pak tukang barengan sama Pak suami. Jadi kata Pak tukang dibawa aja ke rumah biar aku yang masak gitu ya teman-teman. Karena kan Pak tukang itu tinggalnya itu di sini bukan sama keluarganya ya, tapi tinggal sendiri. Jadi kan nggak ada tuh yang masakin ikannya. Jadi ya udah aku aja yang masakin gitu teman-teman. Oke, di sini untuk minyaknya itu udah aku panasin, aku kasih seperti biasa ya teman-teman, kasih tepung biar ikan itu nggak ngajak berantem, nggak nyiprat kemana-mana. Dan di tungku yang sebelahnya itu aku lagi ngerebus cabai. Seperti biasalah ya teman-teman, kalau misalnya aku masak selalu aku rebus dulu cabenya. Menurut aku lebih enak dan juga pas numisnya itu lebih cepet gitu. Oke, ini cabenya udah mateng. Di sini tuh aku pakai cabai merah, cabai rawit, dan juga bawang merah serta bawang putih ya. Tapi bawang putihnya itu dikit aja. Dan ini aku buang airnya dan aku tiriskan biar nanti tuh kalau udah agak dingin tinggal di blender. Oh ya teman-teman, kalian tuh pada masak apa nih teman-teman hari ini? Ada yang sama nggak nih menunya sama aku masak ikan? Boleh tulis di kolom komen ya. Teman-teman, aku tuh akhir-akhir ini udah kayak jarang gitu ya masak ikan sungai gitu, nggak terlalu kayak sering kayak dulu gitu teman-teman yang sebelum lebaran gitu ya. Kalau sebelum lebaran itu kan stok ikan aku tuh banyak di rumah ya, karena Pak suami tuh pergi ngejaring ikan gitu. Kalau sekarang ini tuh kayak cuman mancing, kadang pun kalau mancing dapatnya itu ya nggak banyak gitu ya. Misalnya hari ini dapat mancing, nanti dapat 3 ekor, 4 ekor gitu. Nanti dikumpul dulu di kulkas gitu ya. Besok kalau mancing lagi dapat lagi baru deh dimasak gitu teman-teman. Pokoknya ditunggu dulu lah sampai bisa buat sekali masak gitu.
Ini juga ikannya kelihatan banyak dikarenakan memang ini tuh adalah ikan yang ditangkap hasil pancing berdua gitu ya sama Pak Tukang. Jadinya ikan itu ya lumayan banyak. Dan di sini aku nggak campur apa-apa ya teman-teman, cukup ikan doang yang dimasak. Karena memang ikan ini lumayan banyak gitu ya. Nanti kalau misalnya dicampur-campur lagi malah ikannya nggak habis. Malahan tadi kata Pak Tukang nggak usah dicampur itu aja, takutnya nanti nggak habis katanya juga gitu ya. Berarti sependapat lah gitu ya sama aku. Karena aku ngeliat ikan itu lumayan banyak teman-teman. Apalagi kalaupun Pak Tukang atau Pak Sami makan paling berapa lah gitu buat makan siang ya teman-teman. Makanya udahlah ya, daripada nanti tuh terlalu banyak dan akhirnya mubazir, ya udah. Nah teman-teman, tadi selesai aku ngegoreng ikan gitu ya, pas ikannya itu udah matang teman-teman, tapi aku ngeliat kok minyak itu nggak panas lagi pas aku mau masukin sambal gitu ya. Ternyata gasku itu habis teman-teman. Untung aja ya di tempat aku beli gas ini tuh masih ada gas itu sisa sebiji teman-teman, yang di dekat rumah aku, yang di tetangga aku gitu ya. Untung aja tuh masih ada sisa sebiji teman-teman, tapi ya syukur lah gitu ya. Karena kalau sempat di situ nggak ada, aku tuh harus keliling-keliling nyari gas. Nah ini udah teman-teman, masangnya juga mudah ya teman-teman, karena memang itu nomornya yang sering aku pakai gitu ya. Nomor gas yang sering aku pakai itu 2425 gitu teman-teman, dan itu adalah nomor 25. Nah di sini agak susah nih nyalanya, jangan lupa dipukul-pukul atau diketuk-ketuk sedikit di bagian selangnya ya teman-teman. Dan ini udah deh gitu ya. Pokoknya kalau misalnya buat masang gas mah aku nggak yang takut ya teman-teman, dan aku juga nggak yang belajar dari mana-mana gitu ya. Dulu tuh aku belajar masang gas itu nekat-nekat teman-teman, pas aku tuh kerja di warung ayam geprek gitu ya. Dan itu tuh gasnya kan yang ini ya teman-teman, yang besar gitu, yang warna biru itu loh teman-teman. Dan itu tuh masya Allah ternyata agak susah gitu ya masangnya gitu teman-teman. Disitulah aku dulu belajar pertama kali ya, dinekat-nekatin teman-teman. Tapi tetap ya aku tuh minta pantau sama orang sebelah gitu ya. Ada yang jual parfum gitu waktu itu, abang-abang gitu ya. Jadi dipantau gitu sama abangnya, dan setelah itu ya udah aku nekat, dan alhamdulillah sampai sekarang tuh selalu berani buat masang gas. Jadi teman-teman, semenjak aku itu nggak masak air di luar gitu ya, gasku itu lumayan boros banget teman-teman. Nah seperti yang aku bilang inilah teman-teman, kemarin kan di budgeting itu kan aku budgetkan gas itu cuma 25.000 ya, itu juga cuman buat satu tabung melon. Tapi di sini tuh malah gasnya itu udah habis gitu ya, udah sekitar setengah bulanan gitu udah habis, karena kan aku bolak-balik ngerebus air, dan itu tuh ngerebusnya lumayan banyak gitu. Karena kan aku ngerebus air buat air minum kami, minum buat Pak Tukang juga, bikin es batu juga gitu ya. Jadi lumayan boros. Jadinya kalau misalnya pas udah kurang kayak gini uang buat beli gas, aku ambil aja dari uang buat ini ya teman-teman, buat snacknya Pak Tukang gitu ya. Jadi di situ aku ambil aja uangnya, karena kan itu salah satu juga ya teman-teman pengaruh dari renov ini gitu. Jadi ya aku ambil aja dari situ 25.000 buat beli gas ini tadi. Oke deh teman-teman, ini sambelnya udah mateng, ikannya juga udah aku cemplungin ke dalam sambelnya. Langsung aja di sini aku itu pindahin ke dalam piring. Nah hasilnya lumayan banyak ya teman-teman, masya Allah. Ini tuh kalau misalnya Pak Tukang nggak ikutan makan, ini tuh kayaknya sampai besok pun nggak habis ya teman-teman, karena lumayan banyak gitu ya. Dan ikannya tadi tuh juga aku goreng itu garing ya teman-teman, karena rata-rata ikan yang didapat itu adalah ikan yang tipe banyak tulang. Tadi ada juga sih dapat ikan patin yang kecil gitu teman-teman, dan aku pisahin bagian daging tengah sama ekornya itu buat si twin gitu ya teman-teman. Yang lainnya itu aku kasih, baru aku kasih cabe gitu ya, karena yang buat anak-anak itu nggak aku kasih cabe, cuman aku kasih kayak garam doang. Oke, di sini langsung aja aku bersihin ya teman-teman untuk kompor dan sekitarannya pastinya. Dan jangan salfok, itu ada si kakak ya. Si kakak lagi nongol teman-teman. Pokoknya sekarang si kakak itu sering banget gitu teman-teman masuk ke dapur gitu ya. Kadang aku lagi masak, dia itu duduk aja di bawah gitu yang ngeliatin aku ya teman-teman. Beda sama si adek. Kalau si adek mah dia itu kelayapan mulu ya teman-teman, main terus gitu teman-teman. Super duper aktif banget si adek, alhamdulillah. Nah teman-teman, ini dia ya menu kami hari ini. Alhamdulillah pokoknya ini dapur juga udah bersih, kompor juga udah bersih. Sekarang tenang deh ninggalin dapur ya, karena dalam keadaan bersih. Nah di sini aku mau lanjutin ya teman-teman buat nyuci piring, karena cucian piring tuh udah numpuk banyak ya teman-teman. Dan kalau misalnya aku udah nyuci piring kayak gini, berarti posisinya Pak Tukang itu udah pulang ya teman-teman. Jadi aku tuh bisa agak leluasa lah gitu.
Oh ya teman-teman, kemarin itu di komen gitu ya, ada yang yang bertanya gitu ya sama aku, Bun, kalau misalnya pas lagi di siang hari, pas lagi renov gitu, Pak tukangnya lagi kerja, terus kalau misalnya mau buang air atau gimana itu gimana gitu ya, pokoknya mau ke WC lah gitu gimana. Nah itu teman-teman, kalau misalnya untuk ke WC gitu ya, kalau di siang hari pas Pak tukang ada, itu aku numpang ke rumah tetangga atau enggak ke rumah kakak ipar aku. Jadi kan itu deket ya teman-teman, jadi ya mudah aja gitu. Kalau misalnya di malam harinya Pak tukangnya udah pulang, ya udah WC yang sekarang itu ya bisa dipakai gitu teman-teman. Memang sih nanti WC itu tuh bakalan dibuka dan dipindahin ke kamar mandi yang baru ya, tapi sebelum dibuka itu tuh masih berfungsi dengan baik kok. Oh iya teman-teman, kemarin tuh ada yang bilang, Bun, sayang banget mesin cucinya nanti kalau hujan itu tuh gimana gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau misalnya hari hujan mesin cucinya itu aku angkat, tapi sekarang itu udah 3 mingguan apa sebulan kayaknya di sini tuh nggak ada hujan teman-teman. Jadi debunya itu bener-bener panas, debunya itu bener-bener banyak dan cuacanya itu bener-bener panas gitu ya. Jadi ya si mesin cucinya yang nggak aku masukin teman-teman, palingan kalau pas lagi cuaca panas di tengah hari gitu ya, Pak suami itu suka nutupin mesin cucinya itu pakai seng biar nggak terlalu langsung kena panas gitu. Tapi kalau misalnya udah ada mendung-mendung cuacanya, nah itu biasanya kami angkat berdua ya sama Pak suami ke dalam rumah. Oh ya teman-teman, kemarin itu juga ada yang komen katanya, Masya Allah Bun, dapurnya itu luas banget, itu mah sebenarnya bisa dibuat jadi satu rumah loh Bun katanya ya. Iya bener banget teman-teman, tapi memang ini tuh memang aku sama Pak suami niatkan itu buat dapur, ruang tamu sama kayak kamar mandi ya gajah lah gitu teman-teman. Jadi nanti misalnya ada rezeki bakal ditambah lagi ke depan teman-teman, makanya kami tuh jadiin ini tuh ya kayak dapur sama ruang tamu lah gitu teman-teman ya, untuk area yang direnovasi ini. Jadi kalau rumah utama itu tuh belum direnovasi karena memang budgetnya belum ada. Ini aja tuh teman-teman rasanya udah kelenger gitu ya teman-teman. Lumayan banget juga ternyata ya kalau misalnya renov-renov begini tuh, Masya Allah ya. Apalagi upah tukangnya tuh lumayan mahal, bahan-bahan sekarang tuh mahal gitu ya. Jadi kalau misalnya mau renov-renov kayak gini tuh bener-bener butuh persiapan yang ekstra banget sih teman-teman. Tapi aku tuh lebih semangat gitu loh teman-teman dengan keadaan yang sekarang gitu ya, ngelihat sekarang udah dapur ini tuh dapur lama udah berubah jadi dapur baru dan bakalan punya ruang tamu gitu ya. Aku tuh jadi lebih semangat nanti tuh buat nabung gitu ya, lebih giat nabung biar beberapa tahun ke depan itu bisa renovasi juga di bagian depan gitu ya, untuk di bagian rumah utama yang sekarang gitu itu bakalan direnov juga ya. Semoga lah ada budgetnya. Palingan nanti tuh kalau misalnya pun direnov itu tuh cuman kayak bikin ruang keluarga gitu ya, sama ini sih sama-sama kamar gitu ya, nggak terlalu yang gimana-gimana sih. Pokoknya tuh kalau misalnya dalam hidup kita itu udah ada progres gitu ya, kita tuh bakalan lebih semangat teman-teman untuk lebih berprogres ke progres yang lebih lagi gitu ya. Jadi ya dengan sekarang itu dapur lama aku dibongkar dan udah diganti sama dapur yang baru dan dapat ruang tamu juga. Kami tuh jadi lebih semangat gitu teman-teman buat nabung, dan pastinya itu kayak lebih lebih semangat juga buat kerja, buat cari cuan gitu ya teman-teman, biar bisa di bagian depan tuh segera direnovasi ya, kalau bisa sih sebelum anak-anak sekolah ya, karena takutnya kalau anak-anak udah sekolah itu pasti biayanya itu bakalan lumayan besar ya teman-teman. Jadi ya harus harus memprioritaskan sekolahnya anak-anak juga nanti kalau misalnya mereka tuh udah sekolah gitu. Tapi ya balik lagi tergantung rezeki gitu ya, kan kita cuma punya keinginan, punya rencana gitu ya, tetap Allah yang menentukan. Apalagi kalian tahu kan teman-teman, aku tuh punya anak kembar, otomatis nanti kalau uang sekolah gitu ya semua itu serba double gitu ya. Apalagi pokoknya sekarang tuh biaya sekolah itu tiap tahun pasti bakalan naik terus gitu ya. Tapi aku selalu berdoa semoga Allah selalu murahkan rezeki kami dan juga Allah murahkan rezeki buat anak-anak ya teman-teman. Amin. Oke deh teman-teman, setelah nyuci piring di sini aku lanjut ya teman-teman buat buat nyuci pakaian gitu ya. Dan itu tuh ada celana anak-anak yang tadi tuh kena pup, jadi situ aku aku siram dulu sebentar, nanti baru aku sikat gitu ya. Sebenarnya itu udah dicuci sih teman-teman, udah aku cuci gitu ya, udah hilangin kotorannya, tinggal sisa-sisanya sedikit gitu, nanti tuh mau dibrus dulu baru dimasukin ke mesin cuci.
Nah, aku tuh kalau nyuci ya begini ya, teman-teman, di sore hari ya, teman-teman. Kadang itu aku rendam dulu beberapa saat gitu ya, kayak gini. Nanti pada habis mandi semuanya baru aku putar mesin cucinya. Oke deh teman-teman, makasih ya udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini. Semoga bisa menghibur, menginspirasi, serta juga bisa membuat kalian lebih bersemangat dalam menjalani segala aktivitas dan juga rutinitas kalian. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, dan nyalakan notifnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Bye.